Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Budiarto dan teman saya Mahardika. Kami dari mahasiswa Universitas Pamulang. Di sini akan menjelaskan tentang manajemen proyek informatika, pembuatan rancangan aplikasi e-learning sekolah berbasis web menggunakan Microsoft Project. Presentasi ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah, yaitu Manajemen Proyek Informatika, yang diampu oleh Ibu Deana Nurdin Hutagalung, Sarjana Teknik Magister Komputer. Di sini kita ingin menjelaskan terlebih dahulu fungsi dari Microsoft Project itu. Yang pertama itu Microsoft Project dapat mengembangkan jadwal. Yang kedua dapat menetapkan sumber daya untuk tugas. Yang ketiga melacak kemajuan. Yang keempat mengelola anggaran. Dan yang terakhir menganalisis beban kerja. Di sini kita ingin menjelaskan langkah-langkah pembuatan aplikasi tersebut. Yang pertama, kita harus membuat kalender proyek terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus mengaplikasikan work breakdown strukturnya. Yang ketiga, mengaplikasikan tabel penugasan sumber daya. Yang keempat, membuat penempatan sumber daya. Yang kelima, membuat kemajuan proyek. Yang keenam, membuat rancangan anggaran dan biaya. Di sini kita ingin membuat kalender proyek terlebih dahulu. Yang pertama, kita buka Microsoft Project-nya. Dan yang kedua, kita klik blank project. Setelah itu muncul tampilan project seperti ini. Nah, yang pertama kita mengklik tab project. Setelah itu change working time. Di sini muncul seperti gambar yang di atas. Lalu kita klik create new calendar. Di sini kita membuat kalender proyek 2022. Lalu klik OK. Nah, di sini kita ingin membuat kalender dan membuat jadwal seperti tanggal merah dan lain-lain. Contohnya seperti tanggal hari raya Natal. Nah, di sini lalu kita klik detail. Di sini rank of recurrence. Nah, di sini kita tinggal ubah tanggalnya. Tanggal 25 Desember 2022. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita ada tanggalnya lagi. Yang kedua itu malam tahun baru 2023. Sebenarnya ada dua cara. Kita bisa langsung klik detail atau kita langsung klik yang tombol yang di pojok kanan ini. Kita tinggal ubah ke tanggal 31. Yang ketiga itu ada hari tahun baru Imlek. Tepatnya tanggal 22 Januari 2023. Lalu kita klik OK. Yang keempat,
tanggal milad selanjutnya yang ada di kalender 2023 yaitu hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Tanggal 18 Februari 2023. Setelah kita membuat kalendernya, kita ke tab Project Information. Lalu di sini kita mengklik tipe kalender yang tadi kita sudah buat. Kita buat kalender proyek 2022. Lalu kita klik tahap selanjutnya. Kita ingin menjelaskan cara mengaplikasikan work breakdown struktur. Di sini kita sudah mempunyai tabel work breakdown strukturnya. Yang pertama di sini ada tabel persiapan dan perencanaan. Yang kedua, tabel analisa dan desain sistem. Yang ketiga, tabel desain aplikasi. Yang keempat, tabel programmer. Yang kelima, tabel testing program. Selanjutnya kita langsung mengaplikasikan di Microsoft Project-nya. Lalu di sini ada fitur task name. Nah, di sini kita mengetik tabel yang tadi sudah kita buat. Yang pertama di sini ada tabel persiapan dan perencanaan. Di tabel tersebut ada 3 task, yaitu menyiapkan tim produksi. Yang kedua, menyiapkan kontrak. Dan yang ketiga, menyiapkan jadwal. Yang kedua, tab yang kedua itu analisa dan desain sistem. Di sini kita mempunyai subtask. Ada 7 subtask. Yang pertama kita wawancara pengguna. Kedua kita membuat diagram konteks. Ketiga membuat DFD. Kita membuat spesifikasi proses. Kelima kita membuat IRD. Dan yang terakhir kita mendokumentasikan analisa dan desain sistem tersebut. Yang ketiga, tab yang ketiga itu ada tab desain aplikasi. Desain aplikasi ini punya subtext juga. Ada 3 subtext. Yang pertama, membuat desain menu dan form entry. Yang kedua, membuat desain report. Dan yang terakhir, dokumentasi desain aplikasi. Yang keempat, yaitu programmer.
Di programmer ini, dalam tabel task name programmer ini ada 3 subtask. Yang pertama kita membuat codingan, itu front end dan back end. Lalu kita hosting, server, dan domain. Lalu kita dokumentasi program. Dan tabel yang terakhir ada tabel testing program. Tabel testing program ini ada 3 subtext juga. Yang pertama kita melakukan tes terhadap program tersebut. Lalu kita memberikan catatan perbaikan. Dan yang terakhir mendokumentasikan testing program tersebut. Di sini kan kita belum mengetahui mana yang task name-nya, yang utamanya maksudnya, mana yang subtask-nya. Kalau kita ingin ini, kita tinggal blok atau tinggal lalu kita klik task, klik indent task. Selanjutnya caranya pun seperti itu. Setelah ini sudah selesai semua, lalu kita ingin memasukkan durasinya. Durasinya ini maksudnya itu durasi yang sesuai dengan tabel WBS log breakdown struktur yang tadi sudah kita buat ya. Di sini persiapan dan perencanaan itu 5 hari. Kita menyiapkan tim produksi itu 1 hari, menyiapkan kontrak 2 hari, dan menjadwal 2 hari. Untuk analisa dan desain sistemnya itu kita membutuhkan 8 hari kerja. Wawancara 2 hari, dan selanjutnya masing-masing 1 hari. Dan yang terakhir dokumentasinya 2 hari. Lalu kita desain aplikasi. Di sini kita menentukan 7 hari. Membuat desain menu dan form entry-nya membutuhkan waktu 2 hari, dan membuat desain report 2 hari juga sama kayak yang di atas. Lalu yang ketiga dokumentasi itu 3 hari. Lalu di tahap tabel programmer, kita membutuhkan waktu sebanyak 31 hari. Buat codingannya 28 hari. Testing 1 hari dan 2 hari. Lalu yang terakhir tabel testing program, itu membutuhkan waktu 7 hari. Tesnya 4 hari. Diberikan catatan perbaikan 1 hari, dan rekomendasi programnya 2 hari. Setelah itu kita ingin mempredesesor, maksudnya ini hubungan antar tugas dari masing-masing tugasnya. Kita coba klik 2 kali.
Selanjutnya kita mengklik menyiapkan kontrak, lalu kita klik predecessornya. Di sini kita bisa saling berkaitan tugas dan satu dan tugas lainnya. Selanjutnya caranya pun sama seperti yang tadi. Selanjutnya tabel desain aplikasi. Kita bisa klik dua kali lagi, klik tabel predecessor. Lalu kita membuat desain menggabungkan entry-nya supaya saling berkaitan. Karena ini kita lakukan sampai tahap ini selesai. Di sini masih ada sedikit kesalahan, lalu kita ubah sesuai tanggal yang di atas. Selanjutnya kita juga mengikuti tanggal yang di atas. Nah, setelah kita sudah membuat task name sesuai tabel works breakdown strukturnya, di sini kita sudah selesai tahap tersebut. Di sini kalau misalnya udah selesai tahap tersebut, muncul seperti ini. Sudah sesuai dari tanggal startnya sampai dia finish. Dan seperti itu. Yang ketiga, di sini kita mengaplikasikan tabel penugasan sumber daya. Di sini udah terdapat tabel resource sheet. Maksudnya ini tabel sumber daya. Di sini ada project manager, analisis, programmer, designer, tester atau QA, dan dokumentator. Di sini sudah terdapat salary-nya masing-masing dan tipe pembayarannya, bisa di start, prorate atau di end. Setelah tadi kita membahas di PowerPoint tersebut, langsung kita mengimplementasikan di Microsoft Project-nya. Lanjut kita ke task risk. Terus di sini view resource sheet. Nah, di sini kita mengetik sesuai dengan tabel yang tadi kita sudah bacakan. Pertama ada project. Nah, setelah itu project manager. Nah, terus di sini ada inisialnya P,
dan ada maksimal unit. Maksimal unit di sini maksudnya apabila orangnya 1 berarti 100%, apabila orangnya 2 berarti 2%. Di sini ada standar salary-nya 450.000 per hari, dan tipe pembayarannya pun di sini ada 3. Yang pertama, start itu pembayaran di akhir. Pro rate itu maksudnya pembayaran sesuai kriteria pekerjaan itu sudah selesai atau belum. Yang terakhir itu end, maksudnya pembayaran di akhir. Seterusnya seperti itu kita lakukan analisis, programmer, desainer, tester, QA, dan implementator. Setelah kita membuat sumber daya, selanjutnya kita akan menempatkan sumber daya yang tadi kita buat ke pekerjaannya masing-masing. Oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini ada kolom resource name. Nah, kemudian di sini juga ada tasnya masing-masing. Selanjutnya kita bisa klik 2 kali untuk menempatkan resource-nya. Kemudian ke menu resource, lalu pilih resource yang akan kita tempatkan ke tas masing-masing. Di sini untuk menentukan tipe produksi adalah tasnya seorang project manager. Kemudian kita juga bisa dengan cara klik icon ini, kemudian centang resource yang kita inginkan. Untuk menyiapkan kontrak itu adalah juga tasnya project manager. Kemudian menyiapkan jadwal juga tasnya project manager. Nah, kemudian selanjutnya untuk wawancara pengguna ini adalah tasnya seorang analis. Selain itu, kita juga sebenarnya bisa ngetik secara manual, atau kita juga bisa copy paste. Membuat JFD adalah tasnya seorang analis. Kemudian membuat spesifikasi proses juga tasnya seorang analis. Membuat IRD juga seorang analis. Kemudian untuk dokumentasi analisa dan desain ini adalah tasnya seorang dokumentator. Oke. Kemudian untuk membuat desain menu dan form ini adalah tugasnya seorang desainer. Lalu membuat desain report adalah seorang desainer. Kemudian untuk dokumentasi desain aplikasi ini adalah tugasnya seorang dokumentator. Lalu kemudian untuk programmer membuat coding front end dan back end adalah tasnya seorang programmer. Nah, di sini programmer ini nggak hanya satu. Seperti yang sudah tertulis sebelumnya, programmer ini tidak hanya satu, ada 3. Nah, bagaimana sih caranya biar ini dihitung 3? Maka kita bisa klik 2 kali. Kemudian di menu resource ini ada unit. Kalau misal 3 kali maka tulis 300. Kalau 2 kali maka tulis 200 dan seterusnya. Nah, maka akan seperti ini. 300 berarti tandanya programnya ini ada 3. Lalu kemudian untuk hosting server dan domain ini juga tasnya programmer. Ini juga sama 3. Kemudian untuk dokumentasi program itu tasnya seorang dokumentator. Kemudian untuk melakukan tes terhadap program ini tugasnya seorang tester QA. Nah, QA juga tidak hanya satu, tapi QA juga ada 2. Maka untuk unit tulis 200. Kemudian untuk memberikan catatan perbaikan ini juga tulis 200. Lalu untuk dokumentasi testing ini adalah tasnya seorang dokumentator.
Maka seperti inilah caranya untuk menempatkan resource name ke tasnya masing-masing. Langkah selanjutnya membuat kemajuan proyek. Langsung saja akan saya demokan caranya. Caranya kita bisa klik salah satu tasnya, kemudian kita pilih general, lalu di sini ada presentation complete. Maka jika sudah selesai, kita kasih 100 seperti ini. Seperti ini. Nah, di sini saya asumsikan semuanya itu sudah selesai. Maka kita bisa seleksi semuanya. Kemudian bisa juga ke menu tas, lalu kita komplit semuanya. Maka akan berubah seperti ini. Seperti itu. Jika sudah selesai, maka presentasinya harus di 100% untuk menandakan bahwa tas tersebut sudah selesai. Langkah terakhir, membuat rancangan anggaran biaya. Oke, langsung saja akan saya lihatkan caranya. Oke. Jika sudah, maka klik Add New Column, kemudian klik Cost. Nah, maka akan muncul secara otomatis biaya, rancangan anggaran biaya. Nah, apakah sudah benar? Kita bisa cek. Nah, untuk gaji di sini QE-nya kan ada 2. Nah, kita bisa cek untuk gaji QE sehari itu 200.000. Maka dengan 2 QE maka sehari itu 400.000. Kemudian programmer, gaji satu programmer sehari itu 200.000. Nah, jika ada 3 programmer, maka sehari itu 600.000. Maka untuk perhitungan biaya sudah benar ya. Nah, jika kita mau melihat anggaran biaya untuk satu proyeknya, kita bisa masuk ke Grand Card Format, kemudian kita bisa klik Project Summary Task. Nah, di sini kelihatan total biaya untuk proyek tersebut. Jadi untuk totalnya dari proyek berjalan dari awal sampai akhir itu adalah 26.150.000. Nah, di sini adalah total durasi untuk proyeknya 56 hari. Dimulai dari 28 November sampai 13 Februari 2023. Di sini saya akan memperlihatkan chartnya. Nah, di kanan ini ada chart untuk project kita. Nah, di sini ada beberapa task. Nah, setiap task itu bisa dilakukan setelah task yang lain selesai. Nah, untuk yang biru ini adalah jangka waktu pengerjaan tasknya. Kemudian di sini juga ada resource yang mengerjakan tasknya. Nah, seperti inilah. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.